Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Ramadhani akan menjelaskan materi mengenai sejarah ilmuwan matematikawan, yaitu Johann Carl Friedrich Gauss, di mana materi ini telah dijelaskan oleh Yustica Octavia Murni pada beberapa minggu sebelumnya, di mana pada saat itu bertepatan dengan saya tidak hadir, maka saya akan mengulang sedikit materi mengenai Johann Carl Friedrich Gauss ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Nurul selaku dosen pembimbing mata kuliah sejarah matematika, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya akan memulai materi sejarah Johann Carl Friedrich Gauss ini, di mana terdapat biografi, masa kecil Johann tersebut, serta pendidikan Johann, selanjutnya karyanya, serta penghargaan dan prestasinya, dan diakhiri dengan kontribusi Gauss dalam matematika. Selanjutnya dan terakhir keteladanan dari Johann tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Johann Carl Friedrich ini, di mana itu terdapat foto dari Johann Carl Friedrich yang dia lahir pada tanggal 30 April tahun 1777. Tempat lahirnya di Braunschweig, yaitu di Jerman, dan pekerjaannya itu ilmuwan dan matematikawan. Kebangsaannya yaitu Jerman, agama Protestan Lutheran, meninggal pada 23 Februari tahun 1855. Lokasi kematiannya yaitu di Jerman. Dan masa kecil Johann ini adalah seorang matematikawan dan astronom Jerman yang digolongkan sebagai salah satu matematikawan sejarah paling berpengaruh. Ia sering dijuluki sebagai matematikawan princeps, yaitu pangeran matematikawan. Dan Gauss ini lahir pada 30 April tahun 1777 di Braunschweig, yaitu di Jerman. Dia adalah satu-satunya anak dari orang tuanya. Dan selanjutnya, dia adalah seorang anak ajaib dan mulanya menampilkan tanda dari kecemerlangan sebagai balita. Umur 7 tahun, Gauss dikirim ke sekolah lokal, di mana guru masih merupakan tirani yang hanya tahu melecut dengan cemeti guna mengajar anak. Jadi Gauss ini diajar oleh guru tersebut. Selanjutnya pendidikan Johann. Pada tahun 1784, Gauss yang saat ini berumur 7 tahun menerima pendidikan di sebuah sekolah lokal. Di sekolah itu dia menunjukkan jeniusnya dan dapat membuat gurunya menyerah untuk mengajar si Gauss tersebut. Nah, pada tahun 1792, Gauss sudah belajar di college, di mana biayanya ditanggung oleh Ferdinand. Dan 3 tahun kemudian Gauss masuk Universitas Göttingen dan belum dapat memutuskan jurusan matematika atau jurusan bahasa yang akan dia pilih. Jadi dia masih bingung untuk menentukan jurusan matematika atau jurusan bahasa. Selanjutnya, pada tahun 1799 dia kembali ke Braunschweig. Dari pengembangan studinya ia lulus dengan gelar dokter. Pada tahun 1807, dia menerima posisi profesor di astronomi di observatorium di Göttingen. Dan pada tahun 1818, Gauss bekerja di Geodäsis di Kerajaan Hanover. Dan karya-karyanya ada buku Disquisition Arithmetica. Dan selanjutnya, karya besarnya, Gauss itu dijuluki sebagai King of Science di bidang matematika.
Hal ini dikarenakan Gauss banyak menorehkan prestasi yang sampai saat ini digunakan. Di antaranya yaitu teori bilangan, astronomi, dan elektrostatik. Dan selanjutnya penghargaan prestasi Gauss itu pada tahun 1810 dihormati dengan penghargaan Lalande oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis sebagai pengakuan atas kontribusi terhadap astronomi. Dan selanjutnya ia dianugerahi penghargaan Akademi Ilmu Pengetahuan Denmark pada tahun 1823 untuk studi tentang sudut melestarikan peta. Selanjutnya dia dipresentasikan dengan Copley Medal oleh Royal Society London. Selanjutnya kontribusi Gauss dalam ilmu matematika. Yang pertama disertasi. Gambar ini merupakan tesis yang digagas oleh Gauss. Selanjutnya sistem bilangan. Gauss membagi bilangan dimulai dari bilangan kompleks, di mana dari bilangan kompleks itu kemudian diturunkan beberapa bilangan-bilangan lain seperti bilangan real, bilangan imajiner, dan lain sebagainya. Selanjutnya kurva distribusi normal. Ini adalah kurva distribusi normal yang diciptakan oleh Gauss dalam teori probabilitas dalam kurva Gaussian yang sering disebut dengan hukum Gauss. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Gambar ini merupakan karya Gauss, method of least squared atau metode kuadrat terkecil. Eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya penemuannya yaitu eliminasi Gauss-Jordan, di mana perbedaan dari 1 dan 2 itu metode Gauss-Jordan menghasilkan matriks dengan bentuk baris echelon yang terreduksi. Yang kedua itu metode Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris echelon. Itulah eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya keteladanan Gauss-Jordan. Yang pertama, dia itu berani mengemukakan pendapat yang dirasa benar dengan percaya diri. Yang kedua, berani mencoba banyak hal. Yang ketiga, loyalitas yang tinggi pada bidang yang ditemuinya. Yang keempat, tekun dan selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada dengan hasil yang memuaskan. Baiklah, sekian materi saya mengenai Gauss. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.